Ketika seorang laki-laki menikah, lalu dia mengatakan saya terima nikahnya, maka aras bergetar. Jadi aja yang nggak biasa miruan nikah ini, maka delosi ki manika kisi papada miwaju ifasang aku lokisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak pemangku adat yang saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak pemangku syarat yang saya hormati dan saya muliakan, bapak merebihkan, teman-teman merebihkan, seluruh yang hadir yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah nasabah masih marajana fung Allah Ta'ala, kita berkumpul di tempat ini, acara malam tudang peni menyongsong pesta pernikahan. Mudah-mudahan acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarendre agama nafung Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk melebihkan kehadir pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa peristiwa atau perbuatan yang menggetarkan aras nafung Allah Ta'ala. Kita tahu itu aras tempat yang sangat kokoh, yang sangat besar. Namun ada beberapa peristiwa yang mampu menggetarkan, bahkan mengguncang aras. Kalau menggetarkan aras atau mengguncang aras berarti ya kosi diwifangkaukeng perbuatan itu luar biasa. Ya kosi diwidosa berarti dosa itu luar biasa. Ya kalau satu kebaikan berarti kebaikan itu luar biasa, sehingga mampu menggugah seluruh penduduk langit, bahkan mengguncang aras nafung Allah Ta'ala. Di antara hari yang pernah mengguncang aras nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama, tangisannya Rasulullah mampu menggetarkan aras. Waktuna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiarah ke kuburan ibunya, Nabi menangis. Lalu Nabi mengatakan, saya tersentuh dengan kasih sayang ibu saya. Lalu turun malaikat mengatakan, apa yang terjadi Muhammad sehingga aras berguncang? Ternyata Rasulullah menangis, arasnya Allah berguncang. Itulah menunjukkan betapa luar biasanya, betapa kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bersyukur yang mengikut, yang menjadi umat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari fung Allah Ta'ala Quran orang melebihi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Pada manang itawe Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, yakumelo ko na foji fung Allah Ta'ala, na furio fung Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melebihkan kehadir itu yang pertama. Menurut nasangnya Nabi yang pernah menggetarkan aras adalah tangisan atau kesedihan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang mengguncang aras nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangisan seorang ibu disebabkan karena anaknya, maka itu mengguncang aras nafung Allah Ta'ala. Untuk melebihkan kehadir, makanya kita harus berhati-hati, dua-duanya harus berhati-hati. Ibu harus berhati-hati dan seorang anak harus berhati-hati menghadapi ibunya. Kenapa? Kalau seorang ibu itu menangis, bersedih disebabkan karena anaknya, babat di atinna masih bebuana, maka aras itu bergetar. Itu begitu luar biasanya seorang ibu.
Makanya roy Indo, saya selalu itu mengulang mengingatkan. Degaga tua melorang imaja anak. Degaga Indo melorang imaja anak. Nah, makanya berhati-hatilah. Yang ko maceki ko anak tak usahakan tidak sembus dalam hatinya. Jangan sampai keluar doanya yang tidak baik. Maka itu akan tembus ke langit, bahkan mengguncang arasna Allah Ta'ala. Tapi juga sebaliknya para di farengarangi anaknya. Berhati-hati kina anaknya hadapi orang tua. Kenapa? Karena dia orang kimaja tu matuata, tapi biasa karena perbuatan kita. Ya dia sengaja, ya sebabuana tu matuata, mungkin tidak sengaja keluar doanya. Atau kesedihannya itu mengundang ya perasaannya sampai keluar sesuatu yang dia tidak sengaja. Kalau mulai makan dagang arega tumbuk mulut mita itu sudah jadi doa dan menggetarkan aras. Hanya berhati-hati kepada ibu kita. Maka defong Allah Ta'ala Quran Al-Quran malabi'e indakal kibara ahaduhuma au kilahuma, terutama ya kumacuani. Nah, jadi kumacu itu tomate sebenarnya kita perlu berhati-hati karena Allah Ta'ala peringarangi karena berubah pembawaannya. Ya berubah pembawaannya. Bahkan biasa maka data lesu ni fada di waktu tanana. Pacoba ki anak biasa waktu nama lolo de nama lena, magi nama cua nama raja kutana na de kinana. Ya, waktu nama lolo biasa de nama lemak tersinggung, magi nama cua nama lemak lada tersinggung. Itulah orang tua kita cobaan, makanya kita berhati-hati. Yang kesahabatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ikut berjihad bersama Rasulullah, selalu ikut berjamaah bersama Rasulullah. Bahkan dimanapun dia berada selalu bersama Rasulullah. Tapi waktu melok mati tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Annani tahu nadena sewa ada indokna gara-gara binina. Ibu ini hari-hari hati-hati juga. Seorang istri itu harus hati-hati. Jangan sampai disolangi hubungan antara ibu laki tak si bawa indokna. Berarti kita yang menghilangkan keberkahan dalam diri suami kita, menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Itu tangisan seorang ibu ternyata mampu menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Melebihkan ke hadir. Ini yang perlu kita pahami tentang orang tua kita. Makanya kalau kisah Pak Baraka sebenarnya tidak perlu terlalu jauh. Ada pada ibu itu. Membahagiakan ibu. Ketika ibu kita bahagia dan keluar doanya yang tulus, ikhlas, insya Allah mengguncang aras dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua yang dikatakan oleh Nabi yang pernah menggetarkan aras nafung Allah Ta'ala. Yang ketiga yang pernah mengguncang arasnya dan mengguncang aras, yaitu tangisan seorang anak yatim yang tersalimi. Anak yatim yang tersalimi meskipun dia tidak menangis, karena nulai dene sengadene go bawang. Itu simbol bahwa tangisan seorang anak yatim, artinya perbuatan zalim agak bawa ku anak yatimnya itu mengguncang aras. Perlu kita hati-hati karena banyak mungkin nafahang anak yatim yang ada di panti asuhan. Bahkan bisa saja anak di panti asuhan bukan anak yatim. Definisinya yatim itu menurut ulama kita, yatim itu yang meninggal bapaknya sebelum balik. Mati nih tuan nambok namiknya. Kalau indokna tidak yatim itu namanya. Yang yatim itu dalam agama ya adalah meninggal bapaknya sebelum dia balik. Dia pernah balik gak mati. Itu kedudukannya anak yatim. Ya, jadi itu anak yatim bisa saja ada di antara kita. Bahkan bisa saja anak kita, saudara kita, cucu kita. Hati-hati menzalimi. Saya kasih contoh begini. Masih suraki namati ambota, tapi engka malolo depa na sebetuang atau depa na balik. Berarti saudara kita anak yatim. Bagai gimana jangan sampai idik malaman nggak pak idik mimis sebetuang depa na sebetuang idik mega tala itu menzalimi anak yatim, menggetarkan aras itu. Kenapa menggetarkan aras? Ini mensalimi anak yatim. Bahkan lebih bahaya. Kenapa? Mugok bawa toni sila surangmu. Ya sebenarnya kalian telah menganiaya anak yatim. Bisa juga cucu kita apota tapa mati ni ambokna. Tapi apota ya aja tafasilingan kong kamanana boleh ke ambokna musti tatarungan sampai dia balik serahkan kepada dia. Kenapa? Karena menzalimi itu menzalimi anak yatim. Engkau pura ulolongan maka daya aku ya kasih dia gaga mana urat gitu matu aku maka magai nasang nah dia pun bisa betul nama mati itu matu ada baru mana sih lah surang rumah cewek nasa agak kewe. Ini mensalimi anak yatim itu saudara kita luar biasa.
Bahkan Buya Yahya itu pernah mengatakan, seorang perempuan, ibu itu bisa saja menganiaya anak yatim yang anaknya sendiri. Contoh, mati suaminya, meninggal suaminya, lalu bicu mofa anaknya, Indo na pacapui, padahal ka mana boleh kiambo na musti na tarungan ngero anak na sampai dia balik. Mana anak boleh kiambo mo? Palingi bagi aku ya itu bagi kamu boleh kiambo mo. Ke Indo na pacapui berarti kamu menganiaya anak yatim meskipun posisinya adalah anak kamu. Hati-hati to melebihkan ke hadir menganiaya anak yatim mampu menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Makanya itu banyak peringatannya dalam Al-Quran. Kemuliaannya itu rumah yang mulia itu rumah yang di dalamnya anak-anak yatim yang dimuliakan. Tapi rumah yang hina yang rendah itu ada anak yatim yang tersalimi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Maka dia Nabi, saya dengan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua tangan ini dalam surga. Onro tanrena posisinya tahu yang memelihara, menjaga, mengayomi anak yatim itu sampai sidape onrona Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tempat yang mulia paling tinggi kedudukannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menggetarkan aras. Kemudian yang menggetarkan aras itu narampi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang laki-laki menikah lalu dia mengatakan saya terima nikahnya, maka aras bergetar. Jadi aja yang nggak biasa miruan nikah ngi maka delosi ki manika kisi papada mi waju ifasang akolo kisi pasang ifasa si kolo kisi luka si tidak, luar biasa itu. Perbuatan itu luar biasa sampai ke maka de orwane saya terima nikahnya, aras bergetar. Tindri aras yasa magai, begitu beratnya ucapan itu dan tanggung jawabnya. Kenapa? Lino akhirah itanggung jawab kita bawa kolino. Ya kolino wadi mo ki mangela, ako kolino wadi mo ki menyangkal. Masih banyak bersilat lidah ya kokilino, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sulit. Makanya tanggung jawabnya itu ke makalaki lino akhirah ke makalaki saya terima, berarti saya siap mempertanggungjawabkan istri saya lino letu akhirah. Itu yang perlu kita jaga. Makanya itu Umar bin Abdul Aziz ketika meloi engka bantuan atau fadie latu kibolana itu buah-buahan ya ro anak nama teru male sedi apa anak bicu dene sang materu mala wisedi eloni tempo anak na nasitai bi panguruta Umar bin Abdul Aziz anakna maka de benena mai mu bakara anakmu maka de sebenarnya samana lo hue aroku usating waktu na usitay anakku masih lada buahku miteran anak andre loni na tempo tama kisumpan na usitay wi tapi wasang masih babuaku ya usitay masih babuaku ya kode usitay wi. Kenapa? Saya membiarkan anak saya memasukkan api neraka ke dalam dirinya. Makanya itu untuk menjaga keluarga saya taruh masih babuaku mitawi tapi lebih pasti na babuaku kalau saya biarkan. Karena itu dia berpikir untuk as-solimurinna Allah Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu nara dari api neraka. Itu namanya tanggung jawab. Bukan cuma dunia yang dia pikirkan, tapi tanggung jawab sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kawin itawe nak kadorone saya terima nikahnya, itu menggetarkan aras. Begitu beratnya tanggung jawab yang diterima seorang laki-laki. Ada juga seorang sahabat yang pernah menggetarkan aras, namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az waktu namati aras bergetar. Aras bergetar waktu namati Sa'ad bin Mu'az. Ini Sa'ad bin Mu'az al-Ansari, seorang sahabat Ansar, masuk Islam pada umur 30 tahun dan meninggal pada umur 38 tahun. Arwami tahun nakosalengi, tapi waktu namati mampu menggetarkan aras nafung Allah Ta'ala. Kenapa dia menggetarkan aras? Imam Az-Zuhri mengatakan ada 3 kelebihannya Sa'ad bin Mu'az. Pertama, kecintaannya kepada Nabi dan pengorbanannya pada Islam. Jadi orang yang cinta pada Nabi dan banyak pengorbanannya untuk agama, keikhlasannya pada agama, insya Allah orang itu memiliki kedudukan yang luar biasa sampai menggetarkan arasnya Allah Ta'ala. Jadi itu agama itu sebenarnya penting. Orang yang memperhatikan agama, cinta pada Nabi, memperhatikan agama Allah Ta'ala, berjuang, berkorban untuk agama, maka ini orang yang sangat mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Yang kedua kelebihannya Sa'ad bin Mu'az sehingga mampu menggetarkan aras, beliau adalah orang yang sangat menjaga salatnya, menjaga pelaksanaan salatnya, menjaga salat 5 waktunya dengan baik.
dan sangat khusyuk dalam melaksanakan sholat. Jadi itu Thomas sempajangi sebenarnya ya koto madece sempajana itu luar biasa posisinya kisesena pun Allah Ta'ala. Jadi tahu di sempaja sebenarnya luar biasa juga. Kenapa? Karena orang yang salatnya baik maka ditutui sempajana khusyuk dalam salatnya, mampu menggetarkan aras. Sehingga bagaimana dengan orang yang tidak salat? Orang yang meninggalkan salatnya itu luar biasa dosanya. Hanya kita jangan sepelekan salat itu. Aja nih yang nggak biasa sempajangin ketika kita meninggalkan salat. Ada yang kata biasa-biasa. Kode na sampaja nasai, itu tu nomor higaga, sibuk siki, mampaku siki engka si mega si urusan sampai tidak melaksanakan salat. Itu perbuatan luar biasa. Yang ketiga kelebihannya Sa'ad bin Mu'az sehingga dia mampu menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Beliau adalah orang yang sangat berhati-hati terhadap yang haram. Jangankan yang tidak halal, namun dia mana hindari to Sa'ad bin Mu'az. Ya Sa'ad bin Mu'az pura metolo mangolo ko nabita maka da surono ko Allah Ta'ala wadiga telo duang ka itarima eloku maka da nabita Sa'ad faje bawa ni melo duang ko assalamu alaikum jami ngise di fasala ko ya ujami to itarima elomu assalamu jami mu sini na wanrewe sini na menunge sini na mu pakewe halala manang ujaming agam melo na tarima ko Allah Ta'ala. Mulai saat itu Sa'ad dito na ng kananre, dito na ng kaninong, di ng kanapakyang yakode na manasa halalakan. Aja tak ada harang, namo de mina manasa dito na melok manre. Sehingga perbuatan inilah yang mampu menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Makanya kita harus berhati-hati terhadap yang haram. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang haram itu luar biasa pengaruhnya. Orang menghindari yang haram, maka insya Allah punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tapi orang yang tidak mengindahkan yang haram itu berarti perbuatan itu mampu menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Tuma lebih ke hadir, saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Beberapa hal yang saya sampaikan ini ya terkait dengan hal-hal yang menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mampu menjadi perhatian bagi kita. Kalau sebuah perbuatan berarti kemuliaannya luar biasa, kalau sebuah kebaikan berarti kebaikannya luar biasa, tapi kalau sebuah dosa berarti dosanya luar biasa sehingga mampu menggetarkan arasna Allah Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.